Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dea Putri dari kelompok 9. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Padwan Padilla dan Santi Nur Halimah, akan menjelaskan mengenai salah satu topik di mata kuliah patologi, yaitu amenorea. Adapun yang akan saya bahas hari ini adalah definisi amenorea, kemudian jenis-jenis kondisi amenorea, patofisiologis, penyebab, gejala dan dampaknya bagi tubuh, serta cara diagnosis, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Apa itu amenorea? Amenorea merupakan suatu kondisi di mana tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap wanita biasanya mengalami suatu siklus bulanan bernama siklus menstruasi. Menstruasi sendiri merupakan proses keluarnya darah dari vagina yang diakibatkan oleh siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadinya kehamilan. Ada dua macam kondisi amenorea. Yang pertama yaitu amenorea primer. Kondisi ini terjadi pada wanita yang telah menginjak usia 14-16 tahun, tetapi tidak kunjung mengalami menstruasi ataupun tidak menunjukkan tanda-tanda pubertas lainnya. Kemudian amenorea sekunder. Amenorea ini terjadi pada wanita usia subur yang sudah mengalami haid sebelumnya, tetapi tidak mengalami haid kembali selama 3 siklus berturut-turut atau lebih. Amenore biasanya bukan merupakan penyakit, melainkan tanda dari keberadaan masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh. Contohnya, amenore bisa menjadi tanda terjadinya suatu gangguan kesehatan bernama sindrom ovarium polistik atau PCOS. PCOS ini merupakan gangguan di mana ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena adanya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Amenore bisa disebabkan karena beberapa faktor. Sebenarnya amenore ini wajar terjadi pada wanita yang sedang mengalami kehamilan ataupun menyusui. Amenore ini juga terjadi pada usia-usia tertentu di mana wanita tersebut sudah mengalami menopause. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya amenorea. Yang pertama yaitu cacat lahir. Dapat terjadi karena organ reproduksi tidak berkembang dengan sempurna. Misalnya tidak ada rahim, tidak ada ovarium, atau kelainan lainnya pada organ-organ sistem reproduksi. Kemudian, perubahan hormon alami. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa amenorea dapat terjadi pada wanita yang sedang mengalami kehamilan, menyusui, dan menopause. Yang ketiga yaitu konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan dapat berpengaruh pada siklus menstruasi. Contohnya, pada wanita yang sedang mengonsumsi obat kontrasepsi, kemudian antipsikotik, antidepresan, obat tekanan darah, atau obat-obat yang diberikan pada saat proses kemoterapi. Selanjutnya adalah stres. Stres sangat berpengaruh pada fungsi hipotalamus. Hipotalamus sendiri merupakan daerah yang mengontrol siklus menstruasi. Kemudian gangguan ketidakseimbangan hormon. Fungsi kelenjar yang menghasilkan hormon tidak bekerja dengan baik. Bisa jadi karena adanya penyakit atau sindrom tertentu pada kelenjar tersebut. Yang terakhir yaitu faktor gaya hidup. Pola makan yang tidak sehat, berat badan yang terlalu rendah, berat badan yang terlalu berlebih, jarang berolahraga, dan tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Secara spesifik, amenore primer dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kelainan kromosom atau genetik,
simpatik, kemudian masalah pada hipotalamus atau kelenjar hipofisis di otak, kemudian masalah fisik, jadi tidak adanya organ-organ tertentu atau terjadinya kelainan pada organ tersebut, dan gangguan hormon seperti gangguan hormon endokrin. Sedangkan pada kasus-kasus amenorrea sekunder dapat disebabkan oleh pengobatan pil KB atau kemoterapi, faktor alami seperti kehamilan, ini menjadi faktor yang paling umum yang menyebabkan amenorrea sekunder, kemudian hipotalamus, gangguan hipotalamus tadi berpengaruh pada siklus menstruasi, kemudian yang terakhir yaitu kondisi ginekologi. Selain tidak mengalami menstruasi, amenorrea juga dapat disertai dengan beberapa gejala lain, tergantung dari penyebab yang mendasari terjadinya amenorrea tersebut. Jika disebabkan oleh gangguan hormonal, bisa muncul keluhan tambahan seperti tumbuhnya rambut yang berlebih atau bahkan rontok, kemudian perubahan suara menjadi lebih berat, sakit pada pinggang, rasa pusing, kemudian timbulnya jerawat, dan keluarnya ASI padahal tidak sedang menyusui. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan, amenorrea dapat menyebabkan dampak serius bagi tubuh, misalnya infertilitas atau kemandulan. Jika wanita tidak berovulasi dan tidak mengalami menstruasi, maka ia tidak akan bisa hamil. Kemudian osteoporosis. Apabila amenorrea disebabkan oleh kadar estrogen yang rendah, penderitanya bisa memiliki resiko osteoporosis atau masalah kepadatan tulang. Seperti yang diketahui bahwa estrogen adalah hormon wanita yang berperan dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan dan kepadatan tulang pada usia pertumbuhan. Proses diagnosis. Dokter akan mendiagnosis amenorrea dengan melakukan wawancara medis seperti menanyakan terakhir kali terjadinya menstruasi dan lain sebagainya, kemudian pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan panggul atau pelvis untuk mengecek apakah ada masalah dengan organ reproduksi. Kemudian, jika pasien belum pernah mengalami menstruasi, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mengecek payudara dan organ genital. Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat pasien mengalami perubahan normal dari proses pubertas. Kemudian, amenorrea dapat menjadi tanda dari masalah hormon yang kompleks. Menentukan penyebabnya bisa membutuhkan beberapa pemeriksaan seperti tes
Kedua, yaitu pengobatan dan terapi hormonal. Obat dan terapi hormonal diberikan untuk memicu siklus menstruasi dan mengobati gangguan hormon. Beberapa jenis obat yang digunakan yaitu pil KB, analog GnRHa atau gonadotropin, releasing hormone analog, dan bromokriptine. Sedangkan terapi pergantian hormon untuk mengatasi amenorrea akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Misalnya beberapa jenis terapi hormon yang bisa dilakukan adalah ERT atau terapi pergantian hormon estrogen. Terapi ini memiliki berbagai jenis, yaitu mulai dari pemberian pil untuk diminum, koyo atau patch, kemudian obat oles, serta obat yang langsung digunakan di vagina. Yang kedua yaitu terapi pengurangan hormon androgen. Biasanya terapi ini digunakan untuk amenorrea yang disebut Yang ketiga yaitu operasi. Meski jarang dilakukan, opsi ini akan dipilih jika amenorrea disebabkan oleh tumor atau adanya jaringan parut yang menyebabkan penyumbatan pada organ-organ tertentu di sistem reproduksi. Operasi ini akan dilakukan untuk mengangkat tumor dan jaringan parut tersebut. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Pada banyak kasus, remaja wanita dapat melakukan beberapa langkah untuk mencegah terjadinya amenorrea. Mereka sebaiknya mengikuti program olahraga dan menjaga berat badan agar tetap normal. Sedangkan amenorrea primer akibat kelainan pada organ reproduksi, kondisi ini tidak dapat dicegah. Untuk pencegahan amenorrea sekunder, sederet langkah dapat dilakukan, yaitu yang pertama, program diet, kemudian pola makan seimbang, olahraga, dan mengatasi stres. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.